Pemirsa, siapa pihak di balik pembangunan pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten hingga saat ini masih belum juga terungkap. Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan waktu 20 hari bagi pembangun dan pemilik pagar laut tersebut untuk membongkar sendiri bangunan yang mereka buat usai disegel sejak 9 Januari 2025 lalu. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sudah melayangkan surat panggilan ke sejumlah pihak yang mengaku sebagai pemilik dari pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. KKP juga memastikan bahwa proses penyelidikan akan tetap berlanjut hingga sosok di balik pembangunan pagar laut misterius tersebut dapat terungkap. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, KKP menyatakan segera melakukan pembongkaran dengan melibatkan sejumlah pihak seperti TNI Angkatan Laut, Polairut hingga Bakamla. Saya mau tegaskan di sini, dalam melakukan pembongkaran nanti, itu tidak bisa KKP sendiri. Karena kan kami juga personil terbatas, armada terbatas, logistik terbatas. Kita akan mengajak semuanya yang ada di laut, Mas, dalam pengamanan laut. Itu mulai dari TNI AL, KPLP, Polairut, Bakamla, semua kita ajak berkoordinasi menjadi ini kerja bersama gitu loh. Karena memang untuk menjaga laut kita ini luas, Mas, Kak. Dan sebenarnya di undang-undang itu juga sudah ada wilayah-wilayah yang menjadi wewenang dari masing-masing pihak-pihak yang tadi saya bicarakan gitu loh. Jadi ini nanti kerja bersama, makanya Pak Menteri memberikan waktu ke Dirjen PSDKP 2x24 jam. Selain mengurus masalah hukumnya, juga mengurus masalah teknik pembongkarannya gitu loh. Eksekusi di lapangannya biar matang. Kenapa? Karena untuk membongkar ini tidak mudah. Tidak mudah, Mas. Tantangannya banyak. Itu barang udah lama di dalam. Ada yang sudah katanya sudah mengeras, ada yang sudah membuat ekosistem baru dan sebagainya dan sebagainya. Namun di tengah proses penyelidikan, Sabtu 18 Januari 2025 lalu, TNI Angkatan Laut justru sudah mengerahkan ratusan personel dan warga untuk membongkar pagar laut tersebut. Mereka sudah memanggil kepada pihak-pihak yang sudah mengaku memasang itu, ya. Kemudian dijawab minta diundur. Nah, ini menjelaskan kalau dia rakyat yang murni nelayan di situ, nggak bakal begitu, apalagi yang manggil kementerian. Ya, satu tuh kodenya. Yang kedua, kenapa menjadi rumit urusan koordinasi ini? Ini dalam konteks pesan. Saya seorang campaigner, untuk menyampaikan pesan yang paling pertama itu diminta untuk tidak boleh multitafsir. Pesan itu harus singkat, jelas, dan padat. Ya. Kalau pertanyaannya kemudian penerima pesan yang kurang mendengar pesannya, tidak mungkin terbantahkan. Yang menerima pesan itu adalah Ketua MPR, Menteri Kelautan, ya. Panglima TNI Angkatan Laut, ya, apa nama istilahnya itu? Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Kepala Staf Angkatan Laut. Itu kan orang gagah perkasa semua. Masa iya kupingnya nggak dengar? Mustahil, terbantahkan. Begitupun yang menyampaikan pesan, Presiden, masa iya salah menyampaikan pesan? Ya, jadi muncul di belakang inilah intervensi atas pesan itu. Begitu. Ya, logikanya dalam saya sebagai seorang juru campaigner begitu belajarnya. Maka mustahil itu terjadi kekeliruan dalam mendengar dan menyampaikan pesan. Sebelumnya KKP menyegel pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang pada Kamis 9 Januari 2025. KKP memberikan waktu 20 hari bagi pembangun dan pemilik pagar laut tersebut untuk membongkar sendiri bangunan yang mereka buat, sembari melakukan identifikasi terhadap sosok yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan.